bersama saya Vira dan hari ini kita akan belajar materi baru. Yang pertama tentang garis dan yang kedua tentang sudut. Check this out. Garis dan sudut. Masih ingatkah kalian tentang garis? Ketika kita menggambarkan sebuah titik dan titik yang lain, lalu kita hubungkan kedua titik tersebut, maka terbentuklah sebuah garis. Kedudukan dua garis. Yang pertama yaitu garis berpotongan. Dua garis dalam satu bidang datar yang saling memotong di salah satu titik. Kedua, garis tegak lurus, yaitu garis yang berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Ketiga, garis sejajar, yaitu dua garis yang berjarak sama dalam satu bidang datar dan tidak pernah berpotongan. Keempat, garis berimpit, yaitu dua garis yang terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis. Kelima, garis bersilangan, yaitu dua garis berpotongan dan terletak pada dua bidang berbeda. Sudut. Sudut dapat dibentuk oleh dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Daerah inilah yang dinamakan dengan sudut. Unsur-unsur sudut. Sinar garis dinamakan dengan kaki sudut dan titik pangkal dinamakan dengan titik sudut. Sedangkan sudut adalah daerah yang kita tandai seperti ini. Berikutnya, penamaan sudut. Kita beri huruf di ujung-ujung sinar garis, huruf A, huruf B, dan huruf C. Lambang sudut bisa kalian lihat seperti ini. Kemudian, penamaan sudut. Ada dua cara menamakan sudut. Yang pertama menggunakan 3 huruf dan yang kedua menggunakan 1 huruf. Sudut ABC atau sudut CBA. Perhatikan huruf B. Huruf B letaknya selalu berada di tengah. Kenapa? Karena huruf B adalah titik sudutnya. Sedangkan penulisan menggunakan 1 huruf, kita hanya menulis huruf pada titik sudutnya saja. Jenis-jenis sudut. Ada 5 jenis-jenis sudut. Yang pertama adalah sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Kedua, sudut siku-siku, besarnya 90 derajat. Dan pada sudut siku-siku ada tanda pada titik sudutnya seperti ini. Ketiga, sudut tumpul. Besarnya sudut tumpul lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Keempat, sudut pelurus. Sama seperti namanya, sudut ini membentuk garis seperti garis lurus dan besarnya 180 derajat. Kelima, sudut refleksi. Sudut refleksi besarnya lebih dari 180 derajat. Tingkatan satuan sudut. Yang pertama yaitu derajat, dilambangkan seperti lingkaran kecil. 1 derajat sama dengan 60 menit atau 3600 detik. Satuan menit dilambangkan seperti petik atas 1. 1 menit sama dengan 60 detik atau 1/60 derajat. Detik dilambangkan petik atas 2. 1 detik sama dengan 1/3600 derajat atau 1/60 menit. Contoh soal 9 derajat 30 menit akan kita ubah ke satuan derajat. Karena 9 sudah dalam bentuk satuan derajat, maka yang diubah hanya yang 36 menit. Ingatkah kalian 1 menit sama dengan 1/60 derajat
Maka 36 menit sama dengan 36/60 derajat. Setelah kita bagi, hasilnya adalah 0,6 derajat. Ketika keduanya sudah dalam bentuk satuan derajat, tinggal dijumlahkan dan hasilnya 9,6 derajat. Tingkatan satuan sudut dalam jam. Perhatikan jam berikut. Ketika jarum jam menuju angka 1, kemudian bergerak menuju angka 2, maka perhitungannya adalah 360 derajat berasal dari satu lingkaran penuh dan dibagi 12 berasal dari 12 jam yang ada di sini, sama dengan 30 derajat. Jarum jam bergerak dari angka 1 menuju angka 2, besar sudutnya adalah 30 derajat. Contoh soal, besar sudut terkecil yang dibentuk oleh jam yang menunjukkan pukul 03.55 adalah, kita gambar terlebih dahulu jamnya, kemudian kita tunjukkan jarum pendek menuju ke arah 4 dan jarum panjang ke angka 11. Kita hitung sudut dari angka 11 menuju ke angka 4. Karena setiap berpindah satu angka, sudutnya adalah 30 derajat, maka tinggal kita jumlahkan semuanya. Dan hasilnya adalah 150 derajat. Hubungan antar sudut. Sudut saling berpelurus atau bersuplemen. Besar sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen adalah 180 derajat. Perhatikan contoh soal berikut. Diberikan gambar sudut berpelurus, kemudian yang ditanyakan adalah besar sudut CBD. Caranya yaitu sudut pelurus ini terdiri dari beberapa sudut. Yang pertama yaitu sudut ABE ditambah dengan sudut EBD ditambah dengan sudut CBD. Kemudian sudut ABE diketahui 38 derajat. Lalu sudut DBE diketahui 90 derajat karena di sini ada tanda sikunya. Kemudian ditambah dengan sudut CBD. Karena sudut CBD yang ditanyakan, maka tetap kita tulis seperti ini. 38 ditambah 90 sama dengan 128. Jadi sudut CBD sama dengan 180 dikurangi 128 sama dengan 52 derajat. Sudut saling berpenyiku atau berkomplemen. Seperti namanya, besar sudut komplemen adalah 90 derajat. Perhatikan contoh berikut. Penyelesaian pertama, sudut PQS ditambah dengan sudut SQR sama dengan 90 derajat. Sudut PQS di sini sudah diketahui 7Y ditambah sudut SQR 11Y sama dengan 90 derajat. 7Y ditambah 11Y sama dengan 18Y sama dengan 90 derajat. Maka Y sama dengan 90 derajat dibagi 18. Dan nilai Y adalah 5 derajat. Menghitung besarnya sudut PQS. Sudut PQS di sini diketahui 7Y. 7Y artinya 7 dikalikan Y, sedangkan nilai Y sendiri adalah 5 derajat. Sudut PQS besarnya 35 derajat. Menghitung besar penyiku sudut PQS. Penyiku sudut PQS yang dimaksud adalah sudut SQR. Peroleh dari 90 derajat dikurangi dengan sudut PQS yang besarnya 35 derajat. Sudut saling bertolak belakang. Besarnya sudut saling bertolak belakang adalah sama. Penyelesaian yang pertama. Sudut COD sama dengan sudut AOB karena bertolak belakang. Maka dapat ditulis sudut COD sama dengan 85 derajat. Sudut COB ditambah sudut AOB besarnya 180 derajat karena sudutnya saling bersuplemen. Maka sudut COB sama dengan 180 dikurangi 85 sama dengan 95 derajat. Menentukan nilai Y. Sudut
AOD sama dengan sudut COB karena bersifat bertolak belakang. AOD sama dengan 5Y, sedangkan COB sama dengan 95. Maka nilai Y adalah 19 derajat. Sudut-sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Perhatikan gambar berikut. Diketahui dua garis sejajar M dan N, lalu dipotong garis lain L di titik A dan di titik B. Daerah yang berada di garis M dan N dinamakan daerah dalam. Daerah yang berada di luar garis M dan N dinamakan daerah luar. Sudut yang pertama yaitu dinamakan sudut sehadap. Besarnya sudut sehadap adalah sama. Yang pertama, sudut sehadapnya adalah A1 dan B1, kemudian A2 dan B2, lalu A3 dan B3, dan yang terakhir A4 dan B4. Yang kedua, sudut dalam berseberangan dan besarnya adalah sama. Kita tandai dulu daerah dalam, lalu pasangan sudut yang dimaksud adalah A3 dan B1, berikutnya A4 dan B2. Yang ketiga, sudut luar berseberangan. Besarnya adalah sama. Kita tandai terlebih dahulu daerah luar. Sudut yang dimaksud adalah A1 dan B3, berikutnya A2 dan B4. Yang keempat, sudut dalam sepihak. Besarnya sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Sudut yang dimaksud adalah A4 dan B1, berikutnya A3 dan B2. Yang kelima, sudut luar sepihak. Jumlah besarnya sudut luar sepihak juga 180 derajat dan sudut yang dimaksud adalah A1 dengan B4, lalu A2 dengan B3. Contoh soal, tentukan nilai Y pada gambar di samping. Penyelesaian yang pertama, sudut AED sama dengan sudut CEF karena sudut saling bertolak belakang. Maka besarnya sudut AED sama dengan 102 derajat. Sudut EAB ditambah sudut AED sama dengan 180 derajat. Sudut EAB diganti 3Y. Sudut AED diganti 102 sama dengan 180 derajat. 3Y sama dengan 180 dikurangi dengan 102. 3Y sama dengan 78, maka nilai Y sama dengan 26 derajat. Nah, bagaimana? Kalian pasti sudah paham kan materi tentang garis dan sudut? Setelah ini, seperti biasanya, kalian akan mengerjakan latihan soal yang bisa dicek di deskripsi ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.